Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Niko, selaku dosen saya. Halo teman-teman semuanya. Saya Ahmad Soebul Fadilah dari kelas D6DA mahasiswa BINUS Online. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami yang berjudul Pilar-Pilar Pendidikan Berkualitas untuk Fondasi Masa Depan dalam rangka ujian individu mata kuliah Karakter Building Pancasila. Pendidikan berkualitas adalah fondasi utama bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya suatu bangsa. Menurut UNESCO, ada 4 pilar pendidikan yang menjadi landasan sistem pendidikan yang ideal, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Nah, keempat pilar ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya soal nilai akademik, tapi juga membentuk keterampilan sosial, emosional, dan kepribadian. Nah, namun realita pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Kita bisa lihat adanya ketimpangan akses, kurikulum yang kurang relevan, dan kualitas pengajaran yang belum merata. Dan satu lagi, fasilitas sekolah yang tidak memadai, terutama di daerah terpencil. Meski begitu, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, seperti program kurikulum Merdeka Belajar dan pelatihan guru. Harapannya, program ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berorientasi pada siswa. Selain itu, kami juga melihat bahwa pendidikan karakter perlu diperkuat. Tujuannya bukan hanya mencetak mahasiswa yang pintar secara akademik, tapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor di swasta sangat dibutuhkan agar semua anak Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dari hasil diskusi kelompok dan penyusunan proposal kami merumuskan 4 pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam proyek ini. Yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan 4 pilar pendidikan UNESCO, yaitu learning to know, to do, to live together, dan to be dalam konteks pendidikan di Indonesia. Apakah nilai-nilai itu sudah masuk ke dalam sistem pendidikan kita secara nyata? Itu yang pertama. Yang kedua, kami menelusuri berbagai masalah yang kami hadapi dalam masalah dunia pendidikan saat ini. Masalah-masalah seperti ketimpangan akses, kurangnya fasilitas, hingga kualitas guru. Semua itu berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan secara keseluruhan. Untuk pertanyaan yang ketiga, kami ingin tahu apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendidikan karakter yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Ini penting agar peserta didik tidak hanya unggul secara akademik saja, tapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab di sosial. Dan yang terakhir, atau pertanyaan yang keempat, kami ingin membahas bagaimana peran dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok kami, terdapat beberapa pola temuan umum yang mencerminkan tantangan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, semua narasumber menyampaikan adanya ketimpangan nyata antara wilayah perkotaan dan wilayah terpencil, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, hingga akses terhadap teknologi. Guru-guru dinilai belum siap dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka karena pelatihan yang masih minim. Selain itu, beban administrasi membuat guru tidak maksimal dalam mendidik siswa. Kami juga menemukan bahwa pendidikan karakter masih belum menjadi fokus utama di berbagai banyak sekolah, sehingga nilai-nilai Pancasila belum diterapkan secara konkret. Selain itu, narasumber lainnya menyampaikan bahwa perkembangan iptek perlu diarahkan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, agar tidak menimbulkan kesenjangan yang baru. Birokrasi pendidikan juga menjadi sorotan, karena terlalu kompleks dan membuat kebijakan sulit diimplementasikan di lapangan. Nah, temuan-temuan ini menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia itu masih menjadi tantangan yang serius yang perlu ditangani secara kolaboratif bersama. Berdasarkan temuan yang kami peroleh dari 5 narasumber kami merumuskan beberapa solusi yang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pemerataan infrastruktur.
pelatihan guru, dan akses teknologi harus menjadi prioritas. Ini penting agar seluruh siswa di Indonesia mendapatkan hak yang sama dalam belajar. Yang kedua, pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan secara nyata ke dalam budaya sekolah, bukan hanya sebatas hafalan. Kami juga menyarankan agar kurikulum dirancang lebih fleksibel, kontekstual, dan mendorong siswa berpikir kritis secara kreatif. Selain itu, pengembangan teknologi harus diiringi regulasi yang kuat dan berpihak pada masyarakat, agar nilai kemanusiaan bisa tetap dijaga. Birokrasi pendidikan perlu disederhanakan agar kebijakan yang baik bisa diimplementasikan secara efektif. Dan tentu saja, semua upaya ini butuh sinergi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor di swasta. Setelah melaksanakan proyek ini, kami menyadari bahwa isu pendidikan bukan hanya tentang kurikulum atau sekolah, tapi menyangkut keadilan sosial, karakter, dan masa depan bangsa. Proses wawancara yang kami laksanakan, kami melihat beberapa langsung realitas di lapangan, sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis dan empati. Kami juga belajar bagaimana berkolaborasi sebagai satu tim, mulai dari menyusun pertanyaan, menganalisa data, hingga menyusun laporan dan presentasi. Yang paling penting, proyek ini menguatkan kesadaran kami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dihidupi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menghadapi tantangan pendidikan. Kami merasa lebih peduli dan bertanggung jawab sebagai generasi muda untuk ikut berkontribusi sekecil apapun demi pendidikan yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa pendidikan berkualitas adalah hak setiap anak Indonesia dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan harus benar-benar diterapkan dalam sistem pendidikan agar generasi mendatang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga berkarakter. Nah, harapan saya semua elemen seperti pemerintah, masyarakat, ataupun sektor swasta dapat bersinergi untuk mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.